Saya Fatkur Fauzi, guru informatika di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya sebelum kita materi, minta tolong salah satu untuk memandu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kelihatan ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah kita berdoa, sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Saatnya sekarang Pak Fatkur akan absensi terkait dengan pembelajar hari ini. Hari ini saya lihat absensinya semuanya masuk ya. Ada yang tidak masuk pada materi selanjutnya. Kita akan belajar yaitu terkait dengan sistem komputer. Ya, minggu kemarin kalian sudah belajar terkait dengan apa? Tetap diperhatikan ketertibannya, kedisiplinannya. Jangan lupa sampah-sampah yang ada di bawah nanti sekarang sudah bersih, jangan sampai dikotor lagi. Oke, selanjutnya anak-anak, pada hari ini nanti kita akan belajar materi selanjutnya yaitu terkait dengan sistem komputer. Ya, terkait dengan sistem komputer. Ya, dari dalam sistem komputer ini nanti kalian akan belajar komponen-komponen apa sih yang istilahnya membangun daripada sistem komputer itu, terus alurnya bagaimana cara kerja itu komputer, terus kita belajar spesifikasinya komputer dan sebagainya. Ya, saya tunjukkan dulu untuk materi hari ini indikator pencapaian kompetensinya. Kalian bisa menjelaskan komponen sistem komputer. Ya, bisa menjelaskan alur kerja sistem komputer, bisa menganalisis bagaimana sih data diproses dari sistem komputer, terus menganalisis bagaimana pengaruh spesifikasi dengan kinerja komputer. Untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak ini peserta didik dapat menjelaskan komponen sistem komputer. Nah, meliputi ada hardware. Apalagi penilaian pada hari ini nanti yang dinilai apa sih Pak Fatkur? Yang dinilai ada 3, yaitu terkait dengan sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini adalah sikap. Baiklah anak-anak, kenapa sih kita harus mempelajari sistem komputer? Jadi bagi kehidupan sehari-hari nanti, ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan maupun sebuah kantor, itu sangat bermanfaat sekali ketika kalian mau mengetahui beberapa komponen-komponen pembentuk sistem komputer. Nah, kita akan masuk ke materi inti. Nah, sebelum ke materi inti, ini saya Pak Fatkur ada namanya pretest. Karena untuk apa bahan ajarnya maupun LKPD dan diskusinya, linknya sudah Pak Fatkur jadikan satu seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan mempermudah kalian untuk belajarnya. Sekarang kita akan buka semuanya di HP-nya itu pretestnya. Mungkin sebelum pretest ada pertanyaan? Naya gimana? Apakah pretestnya itu dinilai atau tidak Pak? Oke, baiklah. Untuk pretest ini anak-anak nanti sebagai tolak ukur saja. Nanti karena kita akan membagi kelompoknya. Nanti kelompoknya ini kan bisa. Ada yang belum bisa? Semuanya bisa kan ya? Belum bisa. Setelah pretest, Pak Fatkur akan menyampaikan materi hari ini untuk pengenalan dari sistem komputer. Jadi di sistem komputer ini seperti yang kalian lihat di masukan, betul. Proses alat mengolah, betul. Output berarti alat pengeluaran. Nah, ini adalah salah satu alurnya daripada sistem komputer. Kita lanjutkan anak-anak. Oke, sistem komputer itu sebenarnya dibagi secara luas jadi 3. Ada hardware, ada software, sama brainware. Kalau hardware itu peralatan fisiknya, ya seperti mainboard, prosesor, dan sampai keyboard, terus fan dan seterusnya. Kalau software itu adalah sistem daripada operasinya atau bisa penjembatan. Kalian memasukkan ke LKPD terkait dengan jawaban-jawaban. Kalian bisa simak dulu video berikut mata pelajaran sistem komputer ini. Nah, ada beberapa komponen. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Dan input device diantaranya. Oke, baiklah anak-anak.
bahan ajarnya sudah semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang kalian masuk ke LKPD ya, ke LKPD. Tetapi sebelum masuk ke LKPD ya, Pak Fatkur akan bagi kelompok. Biar Pak Fatkur adil, tidak memilih kalian harus duduk dengan ini, kelompok ini tidak, kita adil. Saya sudah tuliskan ini beberapa nama kelompok. Nah, ini saya masukkan, kita akan bagi secara acak. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Ya, ini saya bagi 4, jumlah anggota di setiap tim ada 5, berarti nanti ada 4 kelompok. Ya, kita bagi sama-sama 1, 2, 3. Oke, nah ini kelompoknya ya. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti yang kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi diskusi dengan kelompoknya, tolong kerjasamanya dengan kelompoknya harus baik. Ya, semuanya aktif, tidak ada yang tidak aktif. Semuanya ikut berkontribusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang LKPD-nya bisa dibuka. Kalian anak, LKPD-nya yang sudah kalian buka tadi di SID Siskom SMKN 2 Bojonegoro sudah tampil semuanya ya, seperti ini. Nah, lembar kerja ini Pak Fatkur jelaskan terkait dengan ini, ada lembar kerja peserta didik kelas kelompok, nama anggota kelompok 5 nanti dituliskan ya. Terus pengamatannya, kegiatan yang dilakukan pada video nanti Pak di situ ada terkait dengan video, komponen-komponennya. Terus ada alur kerja sistem komputer ya, di sini jawabannya. Terus perangkat sistem komputer, dan sampai terakhir nanti kalian akan melihat studi kasus. Dari LKPD yang sudah Pak Fatkur jelaskan, mungkin ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan? Saya, Pak. Oh ya, Surur gimana? Untuk mengisi LKPD di mana, Pak? Oh ya, baiklah anak-anak. Di LKPD ini kan nanti kalian akan menuliskan beberapa jawaban. Ya, kalian bisa ketik nanti di Microsoft Word. Ya, satu kelompok itu kan sudah ada 1 unit laptop. Ya, nanti kalian kerjakan di Microsoft Word. Kamu tulis jawabannya, nanti langsung dikirimkan ke link yang nanti saya siapkan di akhir pembelajaran. Bisa. Ada yang belum bisa? Semuanya bisa kan ya? Belum bisa. Oke, bagaimana sudah bisa dibuka untuk ASID-nya? Bisa ditunjukkan saya? Oke, bagus. Oke, sudah semuanya ya? Oke, sekarang coba anak-anak. Oke, baiklah, di diskusi ini untuk anak-anak harus juga aktif karena ini menjadi bagian dari penilaian kalian terkait dengan keaktifan. Jadi di Padlet jangan lupa diisikan beberapa pendapat untuk kalian. Kamu bisa ambil LKPD-nya ke bawah. Nah, kamu bisa ke lagi. Oke. Ini jangan lupa untuk nama siswa ditulis ke atas lagi. Nama siswa. Oke, baiklah anak-anak. Di sini sudah ada beberapa kelompok yang menuliskan pendapatnya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Hanya beberapa yang sudah aktif. Ayo semuanya bisa mengikuti terkait dengan pendapatnya. Ini menjadi bagian penilaian terkait dengan aktivitas. Ini loh Pak, masalah input, proses, dan output itu alat-alatnya harus dijelaskan secara rinci atau gimana? Ya, untuk alat input, proses, output harus menjelaskan semuanya. Jadi alat input itu bagiannya apa saja, ya, seperti contohnya hardware, contohnya misalkan mouse, keyboard, dan lain sebagainya, itu kamu jelaskan rinci. Alat proses pengolah itu apa saja, alat output, alat keluaran itu apa aja, kamu tuliskan di sebelah bawah sini. Ya, Iya, Pak. oke. Bisa dipahami kelompok LKPD sudah diisi? Sudah. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan. Ya, presentasi.
Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD tadi. Apakah ada yang ditanyakan setelah presentasi yang telah kami tampilkan? Ada. Oke, kelompok 1. Apakah scanner termasuk alat input? Oke, apakah scanner termasuk alat input? Bisa dijawab kelompoknya? Ya, Amel? Iya, karena scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai gambar ke komputer. Oke, mungkin Ada lagi? ada pertanyaan lagi? Ada. Oh ya, Apakah stick PS termasuk alat input? ayo stick PS apakah juga alat input? Bisa dijawab? Ya? Gimana kelompok 1? Ya, dijawab? Iya, karena stick PS juga termasuk alat input untuk memasukkan perintah. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, kelompok selanjutnya? Ya, Komputer spesifikasi apa yang cocok untuk game? Oke, spesifikasi apa yang cocok untuk game? Spesifikasi minimalnya yaitu Core i5, RAM-nya 4, SSD-nya 512. Oke, RAM itu minimal ya, sesuai dengan pendapat kelompok 3 tadi, yaitu Core i5, SSD-nya 512 sama RAM-nya berapa? 4. Oke. Boleh duduk untuk kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Oke, silakan duduk. Jadi, semua kelompok sudah menyampaikan materinya, semua kelompok sudah presentasi ya. Untuk hasilnya sangat memuaskan. Jadi hanya saya ingin menyampaikan saja tadi beberapa alat input, output sama proses tadi sudah kalian pahami. Terus spesifikasinya juga sudah. Hanya terkait dengan spesifikasi komputer tadi ada beberapa yang masih kurang. Jadi ketika kita menggunakan komputer untuk pekerjaan yang berat, dibutuhkan juga spesifikasi yang baik juga. Jadi biar apa? Biar komputer yang kita gunakan sehari-hari itu bisa menunjang dari pekerjaan kita. Ya, jadi disesuaikan speknya aja. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum saya simpulkan terkait dengan materi ini, apakah mungkin ada yang ditanyakan dulu? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Apakah SSD itu adalah termasuk alat sistem komputer? Apa bedanya dengan hard disk? Oh ya, betul. Jadi SSD itu adalah salah satu dari sistem komputer, merupakan alat pemroses. Jadi dia bagiannya hardware. Kalau yang dulu kan hard disk, karena teknologinya semakin baik lagi, dirubah menjadi teknologi sekarang menjadikan SSD. Itu ya. Baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya simpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya tadi kalian sudah mempelajari terkait dengan komponen sistem komputer, sudah mempelajari tentang alur kerja sistem komputer, ada bagaimana data diproses, sampai kalian menganalisis pengaruh spesifikasi komputer dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi itulah yang nanti kalian bisa lebih dalami lagi terkait dengan beberapa komponen-komponen itu, mulai dari alat input, alat proses, dan alat output. Hari ini Pak Fatkar akan menyampaikan terkait dengan evaluasi atau post test dari ini. Kalian bisa lihat kembali untuk link yang tadi sudah Pak Fatkar berikan di evaluasi. Hasil post testnya semuanya alhamdulillah materi hari ini bagus ya, terkait dengan hasil post testnya. Sekarang materi hari ini menyenangkan anak-anak? Oke, menyenangkan ya. Baiklah, terima kasih anak-anak. Untuk materi berikutnya nanti kita akan melanjutkan daripada materi di atasnya sistem komputer. Jadi kita akan mempelajari yaitu namanya sistem operasi. Jadi setelah sistem komputer kalian tahu komponennya, terus bagaimana sih komputer itu bisa nyala dan sebagainya, kita masuk ke namanya sistem operasi. Ya, itu ada anak-anak dari Pak Fatur. Tolong ketua kelas nanti bisa dipimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.